Halo semua, selamat datang di channel Edukasi Animal. Bagi yang baru nonton konten ini, atau selamat datang kembali bagi yang terus mengikuti konten saya. Konten kali ini saya bakal ngajak kalian semua untuk mencari tahu soal hewan herbivora, karena di konten sebelumnya saya sudah mengulas sedikit mengenai hewan karnivora. Mungkin sudah banyak yang tahu apa itu hewan herbivora, tapi bagi yang belum tahu bisa simak konten ini terus. Lebih jelasnya yuk simak penjelasannya. Let's go! Edukasi kali ini akan menjelaskan apa itu hewan herbivora dan apa saja hewan-hewan herbivora itu. Entah itu ada di sekitar kita atau pula di hutan liar. Sekarang mari kita bahas hewan herbivora yang meliputi 1. Sapi 2. Kambing 3. Kerbau 4. Kuda 5. Rusa. Sebelum mengulas satu persatu hewan herbivora yang barusan saya sebut, saya minta dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share ya. Klik lonceng biar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Demi berkembangnya konten ini biar bisa selalu berkreasi dan ingat komennya juga jangan sampai ketinggalan. Mari kita simak penjelasannya. Hewan herbivora adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Makanan yang dikonsumsi hewan ini biasanya daun-daunan, biji-bijian, atau buah-buahan. Kelompok ini biasanya hidup di padang rumput, hutan, dan pesawahan. Hewan ini juga biasanya hidup secara berkelompok dengan sesama jenisnya, sebagian juga ada yang berkeluarga. Hewan pemakan tumbuhan umumnya jinak dan biasanya banyak dikonsumsi manusia atau menjadi mangsa hewan karnivora. Beberapa hewan herbivora juga banyak dikembangbiakan manusia sebagai hewan ternak dan dimanfaatkan kulit, daging, atau susunya. Misalnya sapi, kambing, atau kerbau. Sekarang kita mulai bahas macam-macam hewan herbivoranya. Let's go! Yang pertama, sapi. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi. Pengolahan lahan tanam, bajak, dan alat industri lain, seperti permas tebu. Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Kebanyakan sapi ternak merupakan keturunan dari jenis liar yang dikenal sebagai Auerotse atau Urotz. Sebahasa Jerman berguna, sapi kuno, yang sudah punah di Eropa sejak 1627. Namun demikian, terdapat beberapa spesies sapi liar lain yang keturunannya didomestikasi, termasuk sapi Bali yang juga diternakan di Indonesia. Sapi membutuhkan pakan sebanyak 10% dari berat badannya setiap hari. Pakan tersebut terdiri dari jenis rumput, Graminae, 60% dan jenis legum, Leguminosa, 40%. Jenis rumput diantaranya rumput lapangan, jerami, rumput gajah, rumput raja, rumput odot, rumput Zanzibar. Sedangkan jenis legum adalah gamal, indigofera, turi, kaliandra dan sejenisnya. Sapi Bali juga bisa memakan dedaunan seperti daun waru, daun nangka, daun pisang, dan bahkan juga pelepah pisang. Selain hijauan, sapi juga membutuhkan konsentrat dan air minum sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kambing. Kambing merupakan binatang memamah biak yang berukuran sedang. Kambing ternak, Capra aegagrus hircus, adalah subspesies kambing liar yang secara alami tersebar di Asia Barat Daya, daerah bulan sabit yang subur, dan Turki, dan Eropa. Kambing liar jantan maupun betina memiliki tanduk sepasang, namun tanduk pada kambing jantan lebih besar. Umumnya, kambing mempunyai janggut, dahi cembung, ekor agak ke atas, dan kebanyakan berambut lurus dan kasar. Panjang tubuh kambing liar, tidak termasuk ekor, adalah 1,3 meter, 1,4 meter, sedangkan ekornya 12 cm, 15 cm. Bobot kambing betina 50 kg, 55 kg.
Sedangkan yang jantan bisa mencapai 120 kg. Kambing liar tersebar dari Spanyol ke arah timur sampai India, dan dari India ke utara sampai Mongolia dan Siberia. Habitat yang disukainya adalah daerah pegunungan yang berbatu-batu. Yang ketiga, kerbau. Kerbau, atau biasa disebut kerbau air, untuk membedakannya dengan kerbau Afrika, adalah binatang memamah biak yang menjadi ternak bagi banyak bangsa di dunia, terutama Asia dan Amerika Selatan. Hewan ini adalah domestikasi dari kerbau liar, orang India menyebutnya arni, yang masih dapat ditemukan di daerah-daerah Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Cina, Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Thailand, Malaysia. Saat ini populasi kerbau liar di Asia mulai menurun dan dikhawatirkan pada masa yang akan datang tidak akan ada lagi populasi kerbau liar yang dapat ditemukan. Kerbau dewasa dapat memiliki berat sekitar 300 kg hingga 600 kg. Kerbau liar dapat memiliki berat yang lebih, kerbau liar betina dapat mencapai berat hingga 800 kg dan kerbau liar jantan dapat mencapai berat hingga 1.200 kg. Berat rata-rata kerbau jantan adalah 900 kg dan tinggi rata-rata di bagian pundak kerbau adalah 1,7 meter. Salah satu ciri yang membedakan kerbau liar dari kerbau peliharaan adalah bahwa kerbau peliharaan memiliki perut yang bulat. Dengan adanya percampuran keturunan antara kerbau-kerbau antara populasi yang berbeda, berat badan kerbau dapat bervariasi. Kerbau dapat hidup dengan efisien dalam masa-masa kekurangan pakan, yang menyebabkan hewan itu mampu bertahan hidup. Kerbau rawa biasa digunakan untuk membajak sawah, karena mereka dapat bergerak di atas lumpur jauh lebih baik daripada sapi. Yang nomor 4. Kuda. Kuda, Equus caballus atau Equus ferus caballus, adalah salah satu dari 10 spesies modern mamali. Dari genus Equus. Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel dan dapat pula digunakan untuk menarik sesuatu, seperti kendaraan beroda, atau bajak. Pada beberapa daerah, kuda juga digunakan sebagai sumber makanan. Walaupun peternakan kuda diperkirakan telah dimulai sejak tahun 4500 sebelum Masehi, bukti-bukti penggunaan kuda untuk keperluan manusia baru ditemukan terjadi sejak 2000 sebelum Masehi. Kuda telah memainkan peran yang luas dalam kebudayaan manusia. Hewan ini pertama kali dimanfaatkan sebagai hewan tunggangan oleh suku-suku pengembara, nomaden, di padang rumput dan gurun Asia Tengah dan Utara. Peran berikutnya adalah sebagai hewan penarik. Kuda dalam berbagai kebudayaan dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Dalam penanggalan Tionghoa, mereka yang dilahirkan pada sio kuda bersifat cerdas, mandiri, dan berjiwa merdeka. Yang terakhir, rusa. Rusa, sambar, atau menjangan, bahasa Inggris. DR, adalah hewan mamalia pemamah biak, ruminan, yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler, rangga, dan bukan tanduk. Yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, biasanya pada musim panas, terutama pada rusa jantan, walaupun ada beberapa pengecualian. Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang terbagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok rusa dunia lama yang termasuk subfamilia Muntiacinae dan Cervinae, serta kelompok rusa dunia baru, Hydropotinae dan Odocoilinae. Bobot rusa umumnya berkisar 30–250 kg.
Meskipun pudu utara rata-rata 10 kg dan moose rata-rata 431 kg. Mereka umumnya memiliki luas, badan kompak dan panjang, kaki kuat cocok untuk medan hutan kasar. Rusa juga pelompat dan perenang yang handal. Rusa ruminansia, atau kunyahan pengunyah. Dan memiliki 4 bilik perut. Kebanyakan rusa memiliki 32 buah gigi. Gigi rusa disesuaikan dengan makan pada vegetasi. Dan seperti ruminansia lainnya, mereka kekurangan atas gigi seri, bukan memiliki pet berat di bagian depan rahang atas mereka. Beberapa rusa, seperti di Pulau Rum, juga mengkonsumsi daging bila tersedia. Rusa air Cina. Rusa tufted dan kijang telah diperbesar atas gigi taring membentuk taring tajam, sementara spesies lain sering tidak memiliki taring atas sama sekali. Gigi pipi rusa memiliki pegunungan sabit dari enamel, yang memungkinkan mereka untuk menggiling berbagai vegetasi. Demikian sedikit penjelasan mengenai beberapa hewan herbivora. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya.